Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Saluran irigasi di Desa Cisalak, Sumedang longsor. Ratusan hektar sawah di 3 desa terancam gagal panen. Atap sekolah SDN 2 Banjarharja, Kabupaten Pangandaran ambruk hingga rata dengan tanah. Seorang marbut cabuli 10 anak di musola daerah Loji, Kota Bogor. Unjuk rasa solidaritas kemanusiaan bagi rakyat Palestina terus dilakukan berbagai elemen masyarakat di Jawa Barat. Hari Minggu kemarin, sebuah komunitas menggelar aksi damai bela Palestina di Tugu Kujang, Kota Bogor. Aksi damai bela Palestina terus berlanjut. Kali ini dilakukan komunitas Salam Eid yang digelar di Tugu Kujang, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Minggu sore. Dalam aksinya, mereka mendesak pemerintah Indonesia segera bertindak atas apa yang terjadi di Palestina saat ini. Selain itu, masa aksi juga melakukan aksi teatrikal menggambarkan keprihatinan mereka terhadap nasib warga Palestina yang selalu menjadi korban kebiadaban pemerintah penjajah Israel. Aksi juga diwarnai pembakaran bendera dan menginjak-injak bendera Israel sebagai ungkapan kecaman atas tindakan brutalnya mencaplok wilayah Palestina, menyerang warga sipil dan melakukan genosida terhadap rakyat Palestina puluhan tahun lamanya yang menelan ribuan korban jiwa. Ini bagian dari rasa kekecewaan kita dan juga bagian dari perlawanan kita atas kejoliman yang berpuluh-puluh tahun bahkan dilakukan oleh Zionis Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ini bukan sekedar peristiwa keagamaan, tapi ini sudah menyangkut peristiwa kemanusiaan yang luar biasa, kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa gitu. Aksi damai bela Palestina ini akan terus dilakukan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan dukungan bangsa dan negara Indonesia untuk kemerdekaan Palestina yang sejak tahun 1947 lalu diduduki dan dijajah oleh Israel. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Krisis air bersih semakin dirasakan warga Karawang dan Sumedang. Bantuan air bersih pun jadi satu-satunya jalan keluar, sebab sumur warga kering dan air sungai juga tercemar limbah pabrik. Sudah 5 bulan lamanya 3 dusun di Desa Wanakarta, Teluk Jambe Barat, Karawang mengalami krisis air bersih. Tak heran bantuan berupa air sebanyak 24.000 liter jadi rebutan. Bantuan air bersih untuk kebutuhan mandi dan minum. Terdata ratusan rumah di 3 dusun mengalami krisis air bersih, efek dari musim kemarau ditambah El Nino. Ini bentuk kepedulian kami dari Polres Karawang, mudah-mudahan dapat bermanfaat dengan kepedulian tangki air ini, sehingga warga bisa menyimpan air cadangan untuk penggunaan kebutuhan sehari-hari. Berapa mobil Bu yang diturunkan? Kalau ini ada 2 tangki air, bantuan juga dari BPBD Kabupaten Karawang. Kurang lebih satu tangkinya itu sekitar 7.000 liter. Dan kalau tangki yang kita sebar ini ada kurang lebih ada 6 juga bekerjasama dari Polsek Jambe Barat. Jika tak ada bantuan air yang datang, warga terpaksa memakai air sungai Cibeet yang sudah tidak layak pakai karena berwarna hitam pekat dan berbau. Tak jarang warga merasakan gatal karena air bercampur dengan limbah pabrik. Selama ini mandi mencuci di Cibeet? Cibeet. Udah berapa lama? Ya berapa 5 bulan. 5 bulan? Kemarau 5 bulan. Kondisinya gimana Bu, Cibeet? Hitam. Air apa sih itu? Air limbah? Air limbah. Air limbah PT. Gatel Ibu? Gatel. Krisis air bersih juga dialami warga Sumedang. Ribuan warga Desa Tarunajaya, Kecamatan Dharmaraja yang tinggal di dekat Waduk Jati Gede menanti dengan senang bantuan air bersih dari Pemkab Sumedang dan Basarnas Bandung. Akibat kemarau, sumur-sumur warga kering sejak 3 bulan lalu. Ditambah lagi, dampak pembangunan Waduk Jati Gede membuat jumlah warga Desa Tarunajaya bertambah menjadi 6.000 jiwa dari awalnya hanya 3.000 jiwa. Mulai terasanya dari tahun 2019 karena ada perpindahannya penduduk, jadi penambahan penduduk
dari Jati Gede, terutama Cipaku. Nah, jadi karena penambahan penduduk, satunya terus masalah pembangunan pun, yang akhirnya serapan berkurang. Kalau dulu-dulu masih bisa diantisipasi lah gitu, masih ada semacamnya air-air dari Ciatel ataupun dari saluran-saluran yang lain. Tapi kalau sekarang karena kebanyakannya penduduk, yang akhirnya berebutan, timbul kekurangannya air di wilayah kami. Masih dari Sumedang, Basarnas Bandung menerjunkan 1 unit mobil pengolahan air bersih water treatment yang bisa mengubah air kotor menjadi air bersih. Usai diolah, air bersih didistribusikan ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis air bersih. Kendaraan penyaring air ini disiagakan di kawasan Tugu Wado yang merupakan hilir dari Waduk Jati Gede. Petugas menyaring air Sungai Cimanuk yang tadinya keruh dan bau menjadi air jernih dan tidak berbau sehingga layak dipakai untuk mandi dan mencuci. Dalam waktu 4 jam, water treatment bisa memproduksi 5.000 liter air bersih. Namun, warga tidak dianjurkan untuk meminum air olahan ini. Dalam 4 jam bisa memproduksi kurang lebih 5.000 liter air bersih. Kotornya seperti apapun tidak masalah. Yang penting ketersediaan air baku untuk diolah menjadi air bersih. Truk water treatment akan bersiaga selama 7 hari sesuai masa tanggap darurat kekeringan di Sumedang. Tim Liputan melaporkan. Saluran irigasi di Dusun Marasa, Desa Cisalak, Sumedang longsor dan menimbun sawah siap panen di bawahnya. Longsornya saluran irigasi juga berdampak pada ratusan hektar sawah di 3 desa yang terancam tak bisa ditanami. Saluran irigasi di Dusun Marasa, Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Sumedang ini jebol dan mengakibatkan longsor Minggu pagi. Material longsor setinggi 6 meter dengan kemiringan 15 meter ini menimbun 250 bata padi siap panen di bawahnya, serta 1 bangunan saung. Menurut petugas jaga irigasi, longsor terjadi akibat tanah di bibir saluran irigasi retak. Keretakan tanah ini selalu terjadi saat musim kemarau. Longsor di tempat ini sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya, saluran irigasi juga pernah longsor 3 tahun lalu. Tanahnya retak-retak. Jadi tanggul itu amblas, jadi si otomatis pasangan ikut. Nah, di sentik kiri khususnya itu mah pasti musim kemarau kejadiannya. Emang berapa kali emang berarti sini, Pak? Ini kan udah 2 kali. Akibat longsornya irigasi, 289 hektar lahan sawah di 3 desa kehilangan sumber air. Para petani berharap saluran irigasi yang jebol segera diperbaiki agar sawah mereka bisa kembali ditanami pada saat masa tanam padi berikutnya. Dari 0 sampai HM 42 kena dampak 288 hektar area sentik kiri kena dampak. Sisanya ini, yang ini mah bisa diselamatkan, cuman kedepannya kalau tidak ada penanganan darurat mah mungkin tidak bisa tanam lagi. Ya untuk itu mah mungkin harus segera diperbaiki ini. Irigasi yang jebol sepanjang 8 meter dengan dampak retakan tanah sepanjang 50 meter. Karena adanya potensi longsor susulan, lokasi tersebut kini dipasangi garis polisi agar tidak ada warga yang mendekat. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sementara itu, atap sekolah SDN 2 Banjarharja, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran ambruk Minggu pagi hingga rata dengan tanah. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran bisa segera melakukan renovasi sekolah agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Atap SD Negeri 2 Banjarharja, Pangandaran tanpa hujan dan angin tiba-tiba ambruk rata dengan tanah. Beruntung atap ambruk Minggu pagi saat libur sekolah, sehingga tidak sampai ada korban jiwa akibat kejadian tersebut.
Ruang yang ambruk adalah ruang guru yang sudah dikosongkan karena kondisinya rusak dan rawan ambruk. Namun ruangan ini kerap dijadikan dapur dan tempat istirahat para guru seperti makan atau ngopi di saat jam istirahat. Ini sudah kelihatan rusak. Ruang guru itu dipindahkan ke ruang kelas 1. Oh, berarti ruang guru di lokasi yang ambruk ini, Bu, iya, kemarin itu? Sebelum ambruk digunakan untuk tempat masak, Dapur berarti? Dapur, ya. Misalkan ada yang istirahat guru, waktu istirahat sambil ngopi di situ tempatnya. Untuk siswa belajar kelas 1 pindah ke kelas yang kosong yang tadinya tidak digunakan atau tidak dipakai. Siswa kelas 2 katanya belajar di perpustakaan. Iya. Memang tidak ada ruangan lagi, Bu, selain Tidak perpustakaan? ada, Pak. Kepala sekolah berharap permohonan perbaikan ruang kelas yang sudah diusulkan sejak tahun 2022 lalu bisa segera direalisasikan oleh Dinas Pendidikan Pangandaran. Sebelumnya, pihak sekolah dijanjikan perbaikan ruang kelas akan mulai dikerjakan tahun 2024 mendatang. Dan untuk sementara, para siswa terpaksa belajar di sisa ruang kelas yang masih tersedia. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Dituduh melakukan korupsi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dan program Indonesia Pintar, seorang kepala SMP swasta di Kabupaten Sukabumi ditahan Kejaksaan Negeri Cibadak. Tersangka dituduh menyelewengkan dana BOS dan PIP senilai lebih dari setengah miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi menetapkan Adang S, Kepala SMP Islam Kabandungan menjadi tersangka penyelewengan dana bantuan operasional sekolah, dana BOS dan PIP tahun anggaran 2018 hingga tahun 2020. Dari pemeriksaan dilakukan, tersangka dituduh membuat data fiktif jumlah siswa penerima dana BOS dan uangnya malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Tak hanya itu, tersangka juga melakukan penggelembungan harga pada pembelanjaan dana BOS. Akibatnya negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 580 juta rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat sejumlah pasal dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 4 hingga 20 tahun penjara. Tersangka pun langsung ditahan di Kejari Cibadak di Lapas Warung Kiara untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Penyelewengan yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan membuat data fiktif terhadap jumlah siswa sehingga mendapatkan dana BOS yang tidak sesuai, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari kepala sekolah itu sendiri. Dan kemudian ada poinnya juga kaitannya dengan pengelolaan dana BOS, di mana anggaran yang telah diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya, yaitu berupa ada juga pembelanjaan yang sifatnya penggelembungan harga dan kemudian fiktif. Kerugian negara berdasarkan permohonan perhitungan kerugian keuangan negara pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukabumi didapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan dana BOS sebesar 580 juta rupiah kurang lebih.